Halo semua, sesi Market Outlook kali ini, edisi 28 Oktober sampai 1 November 2024, saya Joni Densa, sebagai analis sahamologi, akan membahas apa yang terjadi sepekan terakhir. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Kita akan membahas kemungkinan arah market minggu depan, dan tentunya saham-saham potensial di minggu depan juga. Oke, sekarang kita akan membahas IHSG. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober 2024. Kondisi IHSG tertekan sejak awal minggu ya. Sampai akhir minggu itu masih membentuk low baru di time frame weekly-nya. IHSG bergerak di rentang 7.752 sampai 7.514 atau bergerak negatif sekitar 13% selama sepekan terakhir. Ini melanjutkan penurunan minggu sebelumnya. Sempat ada technical rebound terbatas hari Rabu tanggal 30 Oktober menjelang penentuan closing monthly-nya untuk bulan Oktober. Membuat closing monthly-nya masih di atas terendah low bulan sebelumnya dan body candle masih positif. Tertekannya IHSG 2 pekan terakhir dibarengi oleh net sell semakin meningkat. Ini tentu akan sejalan juga dengan rupiah semakin melemah terhadap USD. Yang sebelumnya awal Oktober mendekati 15.000, tetapi akhir bulan kembali melemah di minggu ini mencapai 15.727 rupiah. Berbicara mengenai net buy sell asing, kalau kita lihat dari IHSG 2 pekan terakhir tertekan dan rupiah melemah, sudah tentu asing mengalami net sell ya. Berikut top 5 emiten yang mengalami net sell. Mayoritas dialami oleh emiten perbankan yang menekan IHSG selama sepekan. Teratas ada BMRI sebesar 888 miliar, disusul BBCA 857 miliar, BBRI 786 miliar, BBNI 221 miliar, dan terakhir dari sektor industrial yaitu ASI sebesar 140 miliar. Sedangkan asing melakukan net buy di mayoritas emiten yang erat kaitannya dengan komoditas. Teratas ada Indofood, ada Untar, PTRO, Java, dan Pegas. Indeks sektoral mayoritas tertekan, kecuali siklikal dan properti. Kompak menguat sebesar 0,9% selama sepekan. Dari sektor siklikal, penggeraknya ada MAVA yang selama sepekan yang mengalami kenaikan lumayan signifikan karena setelah rilis laporan keuangan kuartal 3 yang melonjak melampaui ekspektasi. Sedangkan dari sisi sektor properti didorong oleh emiten PANI mengalami kenaikan 14% selama sepekan, dan sektor yang tertekan selama sepekan ada sektor non-siklikal dan transportasi yang kompak terkoreksi sebesar 2,4%. Kalender ekonomi Indonesia. Nanti tanggal 5 November, hari Selasa minggu depan akan ada rilis tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari konsensus, diperkirakan akan menurun dari sebelumnya 5,05% menjadi 5%. Dan hari Kamis tanggal 7 dan 8 November ada cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen, dan penjualan kendaraan. Dan dari kalender ekonomi Amerika ada pemilihan presiden tanggal 5 November dan tanggal 8 November ada momen yang kita tunggu-tunggu tentunya sangat berpengaruh terhadap market, yaitu keputusan tingkat suku bunga The Fed. Oke, sekarang yang paling kita tunggu-tunggu yaitu emiten-emiten pilihan yang bisa kita perhatikan minggu depan. Saya ambil dari screener aplikasi sahamologi Swing Trade dengan pilihan breakout high ya. Di sini ada PANI ya, PANI, terus ada ADRO, PTRO, dan BBCA dan ASI. Menarik untuk kita perhatikan minggu depan, mengingat minggu depan itu banyak kalender ekonomi yang sangat penting untuk kita nantikan. Semoga bergerak positif emiten potensial minggu depan. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di dalam komentar. Demikian Market Outlook kali ini. Semoga cuan bareng-bareng minggu depan. Jangan lupa tonton Market Outlook berikutnya. Happy cuan!